Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Pemuda Hijrah. Sesungguhnya tidak ada kata terlambat memohon ampunan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jika konten ini bermanfaat, tolong bantu like, comment, dan share ya. Terima kasih. Maka ini ada anak muda ingin bertobat, kejahatannya banyak yang pernah dikerjakan. Beliau melihat yang mampu bimbing engkau, itu majlisnya ada di sana. Maka berangkatlah anak itu, di tengah perjalanan, di tengah-tengah lebih sedikit sejengkal saja, sebelum sampai ke tujuan, tiba-tiba datanglah ajalnya, wafat dia. Ini nanti yang menjadikan salah satu kisah ini, turunnya surah keempat, surah An-Nisa di ayat yang ke-100, paling kiri sebelah bawah di mushaf. Wa may yuhajir fi sabilillah yajid fil ardi muraghaman katsiran wa sa'a. Wa may yakhruj min baitihi. Ya, ini kalimat pentingnya nih. Catat baik-baik. Wa may yakhruj min baitihi muhajiran ila Allah wa rasuli thumma yudrikul maut faqad waqa'a ajruhu 'ala Allah. Siapa yang berniat hijrah memperbaiki diri sampai ke tempat dia belajar, masih ada ajal dia berkehidupan, merubah dirinya, maka Allah akan ganti semua yang buruk-buruk rezekinya, keberkahan di rumahnya, perilaku dia yang kurang baik akan dirubah oleh Allah, semuanya berkah dan jadi baik. Karena itu kalau antum datang ke majelis ilmu, cirinya bukan sekedar bertambah ilmu, tapi ilmu yang antum pelajari merubah antum menjadi lebih baik. Jadi termasuk ahli Quran. Saya dengar di sini sebulan ada khataman Quran. Ciri berhasilnya bukan berapa banyak yang dibaca. Quran surah ke-35 Fatir di ayat yang ke-32. Thumma awrathna al-kitaba alladhina istafayna min ibadina faminhum zalimun li nafsihi wa minhum muqtasid wa minhum sabiqun bil khairati biidznillah. Dzalika huwal fadlul kabir. Orang yang berhasil menjadi ahli Quran, kata Al-Quran, adalah orang-orang yang menjadikan Quran yang dia baca, dia hafalkan, mampu merubah dia menjadi lebih baik. Jadi kalau antum belajar, masih ada kehidupan, ilmu yang kita pelajari, menambah wawasan, mendekatkan diri kita dengan Allah. Imannya naik, ilmunya bertambah, perilakunya berubah. Itu yang akan diangkat derajatnya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Quran surah ke-58 di ayat yang ke-11. Yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Tapi kalau antum berangkat, niat ingin taubat, niat ingin berubah, niat ingin hijrah, bahkan belum sampai ke majlis, belum sampai ke Masjid Fatimah Muhammad, baru di tengah-tengah perjalanan niat ingin berubah, thumma yudrikhul maut, seperti pemuda tadi tiba-tiba maut datang di tempat, di keadaan yang bahkan tidak dia duga. Ya, 5 hak prerogatif Allah. Quran surah ke-31 ayat 34. Innallaha 'indahu 'ilmus sa'ah wa yunazzilul ghaits wa ya'lamu ma fil arham wa ma tadri nafsum bi ayyi ardin tamut. Ya, awas tuh. Wa ma tadri nafsum madza taksibu ghadan wa ma tadri nafsum bi ayyi ardin tamut. Tentang kiamat terjadinya kapan, detiknya, harinya, menitnya, jamnya. Pengaturan tentang cuaca, tak ada kepastian cuaca, yang ada perakiraan cuaca. Apa yang akan diatur di alam rahim, tentang lahirnya, qadanya, qadarnya, jenis kelaminnya dan sebagainya, apa yang terjadi kemudian dan kapan dan di mana, serta kita akan kembali pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wafat di pertengahan, kata Allah, saya terima niatnya, diterima niatnya, digugurkan dosanya, diterima taubatnya, dan langsung langkahnya menjadi pahala awal baginya. Kebayang nggak? Dosanya gugur semua tuh dengan niat taubatnya. Lalu dia melangkah, langkahnya itu dihitung sebagai pahala awal. Jadi dosanya gugur, amalan dia ada, cuma langkah aja. Nah itu ya yang terjadi pada anak muda tadi. Di pertengahan dia bertaubat, dia istighfar tuh. Astagfirullah, astagfirullah, astagfirullah. Itu menggugurkan dosanya. Ya. Jadi yang diperbanyak tuh istighfarnya. Begitu dia istighfar, dosanya gugur, di tengah-tengah lebih selangkah, sudah punya amalan. Maka ketika dihitung, amalannya sudah muncul, dosanya gugur, faqad waqa'a ajruhu 'ala Allah. Ditetapkan oleh Allah punya pahala, masuklah ke dalam surga. Terlepas dari itu semua, kita akan satukan semua pembahasan itu dalam apa yang telah kita dapatkan tadi, sumber utamanya, supaya tak keluar dari Quran dan Sunnah dan antum tidak bisa mendebat. Kita ambil Quran, hadis, Quran, hadis, Quran, hadis.
Ya, mendebat Quran berarti mendebat Allah, kufur. Mendebat hadis, mendebat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bermasalah. Baik, kita kembali dulu pada suasana yang pertama. Hadisnya nomor 163, Kitabul Iman, Sahih Muslim, halaman 77, paling kiri sebelah atas. Bismillahirrahmanirrahim. Hadis yang pertama saya ambil dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, kemudian dikuatkan nanti oleh Imam Malik bin Anas. Ya, maaf, Anas bin Malik. Qala haddatsana qala an Anas bin Malik radhiyallahu taala anhu qala inna Aba Dzar yuhaddithu. Kata Anas bin Malik radhiyallahu taala anhu, sahabat kami Abu Dzar Al-Ghifari. Abu Dzar Al-Ghifari ini nama aslinya Jundub bin Junadah. Jundub bin, bukan Junub, Jundub. Jundub bin Junadah. Biasanya berteman kalau meriwayatkan hadis dengan Mu'adz bin Jabal. Dua-dua ini kompak nih. Duet, sering duet meriwayatkan hadis. Termasuk tadi doa antum alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihil. Nah, itu diriwayatkan oleh duet Mu'adz bin Jabal dengan Jundub bin Junadah. Antum ngaji Al-Arba'in An-Nawawiyah tuh. Ya, nomor hadis yang ke-18 tuh. Ittaqillaha haitsu ma kunta wa atbil hasanata sayyi'atal hasanata tamhuha. Itu riwayatnya dari Mu'adz bin Jabal dan Jundub bin Junadah. Kenapa disebut Abu Dzar Al-Ghifari? Ingat rumusnya? Al-Ghifar berarti dari Ghifar. Ghifar itu kampung begal. Ingat tuh. Jadi sekampung begal semua. Nah, di antara pemimpinnya Jundub ini. Singkatnya, ada kilatan yang masuk ke hatinya mengatakan, mau sampai kapan jadi begal? Dan itu pasti, selalu ada itu kilatan itu. Jadi Allah tuh dengan sifat rahmannya tidak membiarkan seorang hamba berkehidupan kecuali mendapatkan bagian dari hidayahnya. Itu yang dimaksud Quran surah ke-29 di akhir ayatnya. Walladzina jahadu fina lanahdiyannahum subulana. Kenal Firaun? Ayo bilang kenal ya. Firaun Firaunnya. Ya. Firaun Firaunnya. Nanti babnya lain lah ya. Babnya lain lagi. Pokoknya banyak zalimnya tuh. Ngaku Tuhan. Ya kan? Genosida. Macam-macam sekali. Itu tetap oleh Allah diberikan hak yang sama. Dikirimkan langsung dua nabi. Musa dan Harun. Ini menunjukkan setiap hamba akan mendapatkan kesempatan, peluang untuk kembali mengingat Allah subhanahu wa ta'ala. Jundub ada kilatan. Ini rumusnya. Begitu berpikir kapan akan berakhir. Dapat info ada seorang mengaku nabi di Mekah. Nah, ini fikih nih ya, fikih taubat nih. Jadi kalau antum sedang tergerak ingin bertobat, jangan ditunggu, cepat lakukan. Fikihnya Jundub. Ya, maka apa yang beliau kerjakan? Langsung disambut kilatan hidayah itu, berangkatlah ke Mekah. Pandangan pertama berjumpa dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Melihat wajahnya saja, belum bicara, lihat wajahnya, langsung tersentuh hatinya, kenanya jiwanya. Ini udah rumus nih. Sentuhlah ia tepat di hati, maka ia akan jadi milikmu untuk. Gimana caranya lihat orang langsung kesentuh jiwanya? Baru lihat tuh. Maka nggak tunggu lama beliau bersyahadat. Kata beliau, ya Rasulullah, berikan saya tips pesan singkat. Kata Nabi, pulang dulu, belajar yang betul, baru ingatkan kaummu. Atau kama qala Rasulullah SAW. Kata beliau, saya nggak akan pulang sebelum saya mendeklarasikan keislaman saya di sini, depan Ka'bah. Kata Nabi, jangan kau lakukan. Orang-orang belum paham, kau bisa disakiti. Ya, apa jawabnya Jundub bin Junadah? Ya Rasulullah, saya ini membegal terang-terangan. Masa masuk Islam sembunyi-sembunyi? Saya ini membegal terang-terangan, gak enak lah syahadat sembunyi-sembunyi. Maka beliau keluar depan Ka'bah mengatakan, ya ma'syara Quraisyin, ushhidu an la ilaha illallah wa anna Muhammad Rasulullah. Hei semua orang Quraisy, lihat nih, saya bersaksi gak ada Tuhan selain Allah dan Muhammad SAW Rasulullah. Kalian mau apa katanya? Pukulin. Jatuh pingsan, begitu akan dihabisi. Ada riwayat menyebutkan ditemukan oleh sahabat Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala anhu. Ada riwayat mengatakan ditemukan oleh paman Nabi Hamzah bin Abdul Muttalib radhiyallahu taala anhu. Begitu kelihatan, oh jangan kalian sakiti lagi, karena ini adalah orang Ghifar. Kalau kemudian dia tewas di sini dan ketahuan suku Ghifar, nggak ada kafilah dagang kita akan lolos lewat situ.
Maka sepakat mereka, biarkan dia pergi. Pergilah kemudian beliau ini, taubatan nasuha, dan jadilah ini fikih preman tobat. Jadi sinetron preman pensiun. Dan jadi bab kurikulum preman jadi ustad. Karena kembali kemudian ke Ghifar, jadi dai di sana sampai kelak Madinah dihebohkan dengan langkah kaki dag digdug dag digdug dag digdug. Ternyata Jundub bin Junada membawa hasil pendidikannya, berangkat kemudian ke kota Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, membawa rombongan dari Ghifar sudah pada masuk Islam, bedol desa masuk Islam. Kekuatan satu orang ini. Sahabat Nabi dulu begitu, as-sabiqunal awwalun itu 40 orang. Tapi mereka berpencar kemanapun, membawa magnet keislaman yang kuat. Amr bin As itu cuma jalan sepeninggal Nabi, bawa ekspedisi jalan, gak ngapa-ngapain jalan, ekspedisi. Afrika Utara dijelajahi. Dari Mesir, Libya, Tunisia, Aljazair, Maroko sampai ke Syam. Syria sekarang ada 4 negara. Libanon, Jordania, Palestina, Syria. InsyaAllah kita selesai ini, kita salat ghaib ya. Untuk yang musibah di Turki dan Syria. Itu semua yang dilewati Muslim semua dan maju. Dan kelak Afrika Utara itu yang dilewati akan jadi provinsi negara Islam masa itu. Gubernurnya Musa bin Nusair, kodamnya, panglima kodamnya itu ya. Itu panglima namanya Tariq bin Ziyad. Satu kekuatan panglima ini bisa membuka wilayah Iberia, dikenal dengan Andalusia, wilayah Portugal dan Spanyol sekarang ini, dan punya peradaban Islam selama 7 abad ada di situ. Makanya dibukanya Fatah. Inna fatahna laka fatham mubina. Fatah itu apa? Membuka kebaikan. Jadi orang Islam itu dimanapun berada mesti membuka semua nilai kebaikan. Antum ke kantor jadi orang baik. Buka semua peluang kebaikan. Yang disiplin, antum. Yang jujur, antum. Tidak korupsi, disiplin, paling sabar, tepat waktu, paling bagus hasilnya. Buka semua nilai kebaikan. Nanti kalau ditanya, bagaimana Anda bisa begini? Jawab, Islamlah yang mengajarkan saya seperti ini. Itulah hidayah. Itulah hidayah. Nah, ketika masuk Islam diviralkanlah tempatnya dari Ghifar, maka dikenal dengan Abu Dzar al-Ghifari. Kenapa yang disebutkan Abu Dzar al-Ghifarinya bukan nama orangnya, untuk memberikan kesan kepada orang setelahnya. Nih saya nih, dulu saya mantan begal, sekampung begal semua, tapi Islam merubah saya menjadi orang baik dan dekat dengan Nabi, meneruskan risalah dakwah beliau. Itulah kalau antum ngaji tahu sanadnya, jadi kita bisa merubah. Dulu pembegal jadi ahli hadis, jadi ustadz. Kenapa saya nggak pernah begal orang, nggak bisa mendapatkan hadis Nabi SAW? Jelas?